Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. FC Inter News melaporkan dua pemain Inter, Marcus Thuram dan Jocun Correa, menjalani sesi latihan individu pada hari kemarin. Correa mengalami cedera saat menghadapi Genoa dalam pertandingan terakhir timnya. Untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya, ia dijadwalkan menjalani tes medis hari ini. Sementara itu, Davide Fratesi yang tidak bisa tampil dalam laga tersebut karena mengalami masalah kebugaran, telah dipastikan kondisinya tidak dianggap serius oleh tim medis klub. Fratesi diperkirakan bisa segera kembali ke lapangan dalam pertandingan kontra Lazio. Cedera Correa menjadi perhatian bagi Inter yang tengah berjuang di papan atas Serie A. Kehilangan pemain di lini serang dapat menjadi tantangan bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Para penggemar pun menantikan kabar terbaru mengenai kondisi kedua pemain tersebut. Situasi sedang memanas. Inter Milan bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan. Kemenangan atas Genoa dini hari kemarin mengamankan 3 poin penting bagi tim asuhan Simone Inzaghi yang tengah mengejar gelar Scudetto. Namun dalam 10 hari ke depan juga harus berlaga di kompetisi Eropa. Di Liga Champions, Nerazzurri akan menghadapi Feyenoord di babak 16 besar. Lawang tangguh yang tidak boleh diremehkan, seperti yang terjadi pada tim lain di kota Milan yang harus membayar mahal atas kesalahan tersebut. Kembalinya Francesco Acerbi memberikan kestabilan yang nyata di lini belakang. Pada pertandingan kemarin, sang bek tengah mendapat apresiasi atas keberanian dan metodenya dalam bertahan yang didasarkan pada agresivitas yang tinggi. Lautaro Martinez kembali menjadi penentu di momen krusial. Dalam pertandingan yang berjalan sulit, Lautaro mampu memikul beban tim di pundaknya, berjuang tanpa ragu untuk membawa tim meraih kemenangan. Bani menjaga Lautaro dengan sangat ketat, namun ia berjuang tanpa lelah, dan bahkan ketika terlihat kelelahan, ia mampu melakukan serangan terakhir yang menghasilkan permainan yang indah dengan sombrero dan penyelesaian yang sayangnya digagalkan oleh Leali. Seandainya gol tersebut tercipta, Stadion San Siro pasti akan bergemuruh. Nicola Barella juga tampil sangat baik. Tembakan kerasnya dan duel sengitnya dengan Friendrup, salah satu gelandang yang paling banyak berlari di kompetisi Serie A, patut diacungi jempol. Kini fokus Inter adalah Piala Italia dan kemudian pertandingan tandang melawan Napoli pada hari Sabtu yang dapat memberikan pengaruh signifikan pada hasil tim Azzurri. Simone Inzaghi mengingatkan seluruh pemain untuk tetap waspada karena momen terpenting musim ini telah tiba. Mantan bek dan kapten Inter Giuseppe Bergomi memberikan analisisnya mengenai kemenangan Nerazzurri yang kini kembali memuncaki klasmen Serie A. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Bergomi menilai laga tersebut tidak mudah bagi Inter. Ia menyebut Genoa sebagai salah satu tim yang paling sedikit membiarkan Inter mengontrol bola sebanding dengan pengalaman mereka saat menghadapi Arsenal. Meski begitu, Inter berhasil mengamankan kemenangan lewat situasi bola mati yang menjadi kunci di laga sulit ini. Menurut Bergomi, kekalahan dari Juventus sebelumnya sangat menyakitkan bagi Inter, dan absennya Marcus Thuram menjadi faktor yang mempengaruhi performa tim. Tanpa Thuram, beban serangan sepenuhnya berada di pundak Lautaro Martinez. Hal ini juga bisa menjelaskan emosinya setelah pertandingan yang tidak hanya terkait dengan kemenangan, tetapi juga dengan kontroversi dalam laga melawan Juventus, termasuk dugaan penghinaan yang terjadi.
Bergomi juga menyoroti bahwa Inter harus mengambil resiko dalam laga tersebut, mengingat Genoa sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya, termasuk insiden yang melibatkan Francesco Acerbi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa kemenangan ini sangat berarti bagi Inter dalam perburuan gelar Serie A. Lautaro yang merasakan tekanan besar merayakan golnya dengan penuh emosi sebagai bentuk pelampiasan atas berbagai situasi yang ia alami dalam beberapa pertandingan terakhir. Menjelang pertandingan melawan Feyenoord, Simone Inzaghi tengah menikmati rekor pribadi yang mengesankan di Eropa. Corriere dello Sport menjelaskan, pelatih asal Vicenza ini adalah satu-satunya pelatih yang berhasil mencapai babak 16 besar Liga Champions selama 5 tahun berturut-turut. Pencapaian ini dimulai pada musim 2020-2021 saat ia masih melatih Lazio dan kemudian berlanjut bersama Inter Milan hingga musim ini. Dengan pencapaian ini, Simone Inzaghi berhasil melampaui Pep Guardiola yang hanya mampu mencapai babak 16 besar Liga Champions selama 4 musim berturut-turut bersama Manchester City. City sendiri tersingkir dalam 2 leg pertandingan melawan Real Madrid pada musim ini. Simone Inzaghi yang membawa Inter Milan ke final Liga Champions 2 musim lalu, meskipun akhirnya kalah dari Manchester City, telah berhasil mengangkat posisi Inter Milan di level Eropa. Sebelum kedatangannya, Inter Milan kalah di final Liga Eropa. Kini ia ingin melanjutkan perjalanan dan berusaha meraih hasil yang lebih baik, atau seperti yang ia katakan, memberi dirinya sebuah mimpi. Masa depan Hakan Calhanoglu di Inter Milan masih belum pasti. Setelah dinyatakan tidak dijual tahun lalu, gelandang asal Turki itu kini berpotensi dijual dengan harga sekitar 40 juta euro. Nilai yang ditetapkan oleh manajemen Nerazzurri mengingat kontraknya masih berlaku hingga 2027. Menurut Sport Mediaset, beberapa klub dikabarkan tertarik untuk mendapatkan mantan pemain AC Milan tersebut, termasuk Newcastle United, beberapa klub Arab Saudi, dan terutama Bayern Munich yang telah menyatakan minatnya sejak musim panas lalu. Klub asal Jerman tersebut dapat mengandalkannya untuk memperkuat lini tengah mereka dan juga memanfaatkan pengalamannya di Bundesliga setelah pernah bermain untuk Karlsruher, Hamburg, dan Bayer Leverkusen. Jika Calhanoglu hengkang, Inter Milan telah mengidentifikasi calon penggantinya, Samuel Ricci, pemain berbakat milik Torino. Gelandang kelahiran 2001 yang juga bernilai sekitar 40 juta euro ini juga tengah dipantau ketat oleh AC Milan yang saat ini tampaknya lebih unggul dalam negosiasi. Namun Nerazzurri dapat mencoba skema serupa ketika membawa Davide Fratesi ke kota Milano, yaitu dengan status pinjaman dan kewajiban pembelian di masa mendatang. Torino sendiri tidak berniat memberikan diskon. Klub berjuluk Granata telah menetapkan harga dan sekarang tinggal dilihat klub mana yang mampu memenuhi tuntutan finansial untuk mendapatkan gelandang muda tersebut.